MUBU itu Departemen Keuangan. Ini Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Sangyobu itu Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan. Jadi perusahaan industri dan kerajinan tangan itu namanya Sangyobu. Kalau Kotsubu apa Pak? Kotsubu itu Departemen Lalu Lintas. Iya Pak. Shinobu itu Departemen Kehakiman. Departemen Lalu Lintas, Departemen Kehakiman. Udah jam belum? Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Ada 5. Nah, nanti nih ya, saya bilang kenapa soalnya mungkin agak ribet atau apa. Kalian harus belajar ini nih, Somobu itu apa, Zaimobu itu apa, Sangyobu, Kotsubu, Shinobu. Karena nanti pertanyaannya mengikuti sama ini. Tuh, saya udah ngasih kisi-kisi, baik kan? Terus ada apa Pak? Ada Kuriseibu, Koordinator Pemerintahan Menjaga Ketertiban. Nah, ini saya salah ngasih juga. Jadi ini Koordinator Pemerintahan Menjaga Ketertiban itu, dia tuh sama kayak polisi militernya. Jadi ada panglima tentara nih, ada kepala pemerintahan militer kayak DPR nih, ada departemennya. Nah, ini tuh polisinya, namanya Bunseibu. Bunseibu, Koordinator Pemerintahan Menjaga Ketertiban. Nah, terus Pak, setelah sistem pemerintahan militer Jepang, ada nggak sih pemerintahan sipilnya? Ada dong. Nah, jadi setelah pembentukan saya bilang kan, kalau misalnya ada namanya karesidenan, ada kota praja, ada namanya kabupaten. Ini semua namanya, ini peninggalan Jepang yang sampai sekarang masih dipakai, kecuali ini. Nih, ada namanya Su. Ada namanya Su. Su itu karesidenan. Ada Su, ada Si, itu kota praja. Kayak kota praja itu apa? Kota Tangerang Selatan, kota Jakarta. Kota Jakarta ada berapa? Ada 5, ada bagian. Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Ada kabupaten, ya, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan. Ada namanya Kawedanan. Kawedanan sama kayak kecamatan juga, beda. Jadi di bagian kecamatan itu ada namanya Kawedanan. Jadi benar-benar kenapa ya? Ini kalian harus perhatiin, kelima ini padahal sama. Kota praja sama karesidenan itu padahal sama. Kenapa harus ada karesidenan, ada kota praja? Kenapa harus ada kabupaten? Kenapa pada saat itu? Karena apa? Untuk membentuk wilayah administratif yang lebih tertata di Jepang. Dia tuh nggak mau ada yang namanya MIS dari semua kabupaten, kota praja, karesidenan kayak gitu. Dia nggak mau ada MIS sama sekali. Jadi benar-benar terstruktur, tertata. Sampai akhirnya cuma dipakai apa? Kota. Di zaman sekarang yang dipakai apa aja? Kota, kabupaten, terus kecamatan, kelurahan, terus ada namanya RT/RW itu pada saat itu di zaman Jepang ya. Kalau misalnya ditanya kalian harus bisa jawab, saya jelasin, nggak mau nulis. RT/RW itu pada zaman Jepang itu digunakan untuk mengawasi setiap perilaku warga di desa kecil. Kenapa? Biar tidak ada yang memberontak. Jadi sama aja kayak cepu RT/RW itu, paham ya? Dia tuh cepu. Jadi setiap desa itu punya RT kan. Nih, di sini ada RT 1 RW 6 nih. Oke, RT 1 ini dia selalu mantau warga-warganya. Dia melakukan apa nih? Apakah nanti ada pemberontakan atau nanti ada ada main lah curang atau apapun itu yang merusak tatanan pemerintahan militer Jepang atau pemerintahan sipil Jepang. Akhirnya apa? Digunakan untuk mata-mata, ya. Dia tuh cepu RT/RW. Nah, Su ini tuh apa sih Pak? Nah, Su itu dipimpin oleh yang namanya Su. Nih, ya nih namanya Su, dipimpin oleh namanya Su Sucoka.
Sucokan. Sucokan itu apa? Sama aja kayak gubernur, ya. Saya nggak mau nulis gubernur itu apa. Kalian harus perhatiin, sucokan itu sama aja kayak gubernur. Sucokan. Nah, gubernur pada zaman Hindia Belanda. Nah, dia ini pemerintah atau memberikan wewenang di kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sucokan. Dia yang paling tinggi. Pokoknya kalau yang paling tinggi berarti gubernur. Gak usah diapalin. Apalin ini nih. Pahamin ya, gak usah diapalin. Sucokan berarti gubernur. Terus sucokan itu dibantu sama siapa Pak? Namanya Cokan Kanbo nih. Cokan Kanbo. Jadi dia dibantu nih si gubernur nih, si gubernur. Dia dibantu sama Cokan Kanbo. Itu apa namanya? Majelis Permusyawaratan SU, MPR. Paham ya? Nah, Majelis Permusyawaratan SU, namanya Cokan Kanbo. Nah, Cokan Kanbo ini dibagi jadi 3 bagian nih. Jadi ada 3 bagian. Bagian apa aja? Yang pertama itu Naisebu. Yang kedua ada Kaisaibu. Yang ketiga ada namanya Keisatsubu. Sujudin. Pak, Naiseibu itu apa sih? Naiseibu ini namanya bagian pemerintahan umum. Umum. Kalau yang ini apa? Ini bagian ekonomi. Kalau Keisatsubu apa? Ini kepolisian nih. Kokis. Ya. Jadi gubernur itu dibantu sama Cokan Kanbu. Cokan Kanbu itu ada 3 bagian. Ada namanya Naiseibu, ada Kaisaibu, ada namanya Keisatsubu. Ini T nih, Keisatsubu. Nah, yang saya bilang nama rukun RT atau RW pada saat itu nih. Jadi kalau misalnya kalian nyatet kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, poin ketujuhnya ini namanya itu Tonarigumi. Tonarigumi itu apa? RT. Enggak. Bukan RT RW. RW itu belum ada. RW itu baru ada pas di pemerintahan kita sekarang. Jadi RT dong rukun tetangga. DRT doang. Terus tujuannya itu apa yang saya bilang? Kalau misalnya kalian lupa, isi tulis nih. Tujuannya itu masih ingat memantau ya, paham ya? Jadi Tonarigumi itu dia cepunya Jepang. Cepu. Ini dari foto. Nah, oke kita lanjut ya, karena waktunya dikit banget. Jadi setelah pembentukan wilayah administratif, dia membuat namanya kebijakan Jepang di bidang militer. Nah, kebijakan Jepang di bidang militer dia membentuk apa sih? Ada yang namanya yang pertama Heiho, pasukan pembantu. Heiho. Ini bisa dihapus kan? Tinggi, tangannya belum dibuka. Ada yang namanya Heiho, pasukan pembantu. Pasukan pembantu itu apa? Prajurit Indonesia yang ditempatkan langsung dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat ataupun angkatan laut. Tujuannya apa? Nah, ini membantu tentara Jepang. Kegiatannya itu membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga camp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Karena pada saat itu Jepang kan butuh banget pasukan nih. Jadi yang saya bilang, dia tuh butuh pasukan Indonesia. Jadi selain dia sumber daya manusianya itu di kerja paksa atau waktu itu masih sukarela, dia juga nggak bentuk pasukan ini nih namanya Heiho. Lalu ada yang namanya Peta. Peta itu apa? Pembela tanah air. Nah, nih
dia tuh sangat berbeda dengan Heo. PETA ini dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan musuh. Nah, tugasnya apa? Selalu bilang nih, saya kan selalu kasih tujuan, pasti ada maksudnya, ada pengertian, ada tujuannya. Nah, tugasnya itu membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Nih, ada plus minusnya ya. Plusnya itu pada saat di pemerintahan Belanda, Indonesia nggak dapat ini pelatihan militer. Tapi Indonesia pada saat itu dijamin kesehatan sama irigasi air bersih. Jadi pembangunan irigasi waduk-waduk pada saat itu yang gede-gede bangunan Belanda itu bikinan Belanda. Itu benar-benar dijamin sama Belanda. Tapi dia nggak jamin, dia nggak ngebentuk kayak ini kayak Jepang, kebijakan Jepang di bidang militer. Makanya Indonesia melawannya apa? Pakai bambu-bambu kucing. Nah, ini Heo pasukan pembantu, PETA itu pembela tanah air. Bedanya apa kalau misalnya ditanya? Ini bedanya, dia dikirim ke medan perang untuk membantu Jepang. Kalau PETA ini ditugasin buat pembela dan mempertahankan tanah air. Kayak gitu, namanya pembela tanah air. Udah dipoto kan Charlie? Nah, di sini ada yang namanya semi militer nih. Jadi di bidang semi militer itu sebenarnya ada banyak. Jadi saya tulis di sini 2, tapi nanti saya tulis lagi di sebelah sini nih. Yang pertama itu namanya Seinendan. Seinendan itu apa? Korps Pemuda. Isinya apa nih? Isinya orang-orang yang berusia 14 sampai 22 tahun. Kalian termasuk nggak berarti? Masuk. Gitu. Orang yang harusnya sekolah, dia harusnya dibuat Seinendan. Nah, baca ya, di sini ada sejarahnya nih. Seinendan awalnya berjumlah 3.500 orang. Tapi tujuannya itu dia Seinendan ini ada di Jawa ya. Jadi seluruh Jawa ini itu Seinendan. Sumatera bukan Seinendan. Beda. Tujuannya apa nih? Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kalau misalnya di Korea Selatan itu namanya apa? Yang biasa dilakuin sama ini idol-idol, tau nggak? Iya, wamil wajib militer. Ini Seinendan Jepang, tapi sampai saat ini kagak dilakuin kan sama Indonesia. Orang dimasukin barak aja nangis. Seinendan. Yang kedua apa namanya? Keibodan. Keibodan itu apa? Kewaspadaan. Nah, ini apa? Organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda nih. Yang ini 14 sampai 22, berarti usia remaja sampai dewasa. Berarti di sini usia dewasa ya sampai tua. Ini masih dewasa dong, 25. Tua tuh udah 40 tahun. Oke, pembentukan ini dimaksudkan untuk apa? Untuk membantu tugas polisi. Dia membantu tugas polisi, menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Saya pengen kalian nanti nyari di rumah, nyatet. Ini saya ngasih ininya. Jadi yang kalian cari itu, kalau misalnya di sini udah saya tulis tujuannya, berarti kalian tinggal nyari tujuannya dari apa yang saya tulis di sini ya. Jadi selain ada Seinendan, ada Keibodan, ada namanya nih. Di Seinendan itu ada yang namanya nih. Nah, Josi Seinendan itu apa? Nih. Barisan Pemuda. Setelah nih, jadi satu Seinendan, ada yang namanya Josi Seinendan, Barisan Pemuda. Ada yang namanya Ujinkai. Jadi hitungan 1, 2, 3, ini 4 ya. Ujinkai. Ujinkai itu apa? Ada yang namanya barisan wanita nih. Ada barisan wanita. Ada namanya Bokutai.
Jadi ada berapa totalnya? Ada 7 dong. Masa yang 2-nya nggak diikutin? 7 ya. Jadi yang pertama ada apa? Oke. Dan yang kedua, ketiga, yang keempat, kelima, yang ini, Sri Sinta, yang terakhir, nih kalian cuma cari apa tujuannya aja. Tujuan Sri Sinta itu apa? Tujuan di Pakuta itu apa? Tujuan di Pakuta itu apa? Jadi yang di PR itu nih. Udah, sisanya kalian gak akan ada nyatat selain ini yang lebih panjang. Nih, kalian cuma lihat yang terakhir tuh materinya. Yang terakhir itu belum saya ini, kalau ya.